Halo pioners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mang Adun ya. Oke, kita masuk di sesi sip. Kali ini ada beberapa informasi yang sudah Mang Adun rangkum. Seperti biasa akan kita nikmati bersama dalam sesi sip ya. Sekilas info Pi Network, yaitu yang pertama ini dari Luan Pi Network. Rayakan bir miliarder Pi semua dilakukan untuk membuka mainnet 14 Maret 2024. Permohonan merek dagang Pi telah disetujui dan akan diluncurkan pada 5 Maret 2024. Oke, yang pertama Madun tahu kalau bahasanya Pi Network itu mendaftarkan merek dagang ya. Dan ini di sini dikabarkan katanya sudah disetujui. Terus kalau soal di situ dikatakan untuk membuat mainnet 14 Maret 2024 ada aja emang yang bikin ketawa. Ya itu mah cuman asumsi doi aja, biarkan saja. Kita lanjut ke sip yang kedua, ini dari Drex FX Pi ya. Versi node baru telah berhasil diperbarui ya. Antar mukanya tetap tidak berubah dengan beberapa masalah yang telah diatasi, seperti menampilkan tarif online dan waktu pembuatan node, serta menyelesaikan masalah layar putih yang berputar setelah instalasi. Oke, barangkali ada juga yang di Indonesia menggunakan node ya, itu ada update katanya seperti itu. Jadi bukan cuman pengguna ponsel saja ya, yang node juga sama ada updateannya. Oke, kita ke yang ketiga ya. Ini dari Pinews ya, betul. Di sini dikatakan Binance meluncurkan dompet Web3 dalam peluang baru di pasar perdagangan BRC20. Apakah proyek favorit Anda? Ngapain nanya-nanya ke situ? Gaje banget ya. Kita nggak butuh hal-hal yang aneh ya. Kita cukup informasi sudah cukup gitu loh. Selamat datang di Pasar Prasasti. Widih. Tempat tujuan Anda untuk semua hal BRC20 dan prasasti yang ada di dalam dompet Web3 Binance. Cari tahu lebih lanjut, katanya seperti itu, yaitu videonya ya, ada sedikit yang Madun ambilkan lah, apa-apa. Terus masuk ke yang berikutnya, ini dari Pi Network Vietnam ya. Apa yang disampaikan oleh beliau ini? Pemberitahuan penting kepada semua pelopor jika Anda menerima email. Oh, ini soal ada aja ya, ampun, penipuan ya, hati-hati buat semua. Jangan sampai lah kalau ada email masuk mengatasnamakan core team ya, jangan. Kita hanya wajib atau hanya perlu itu di minepi.com ya, dan di aplikasi Pi Network-nya atau di view browser. Jangan sampai masuk di luar aplikasi itu. Oke, Madun mengingatkan di sini, barangkali gitu loh ada pioner yang menerima email. Sekarang ini para penipu tuh udah kemana aja, udah di Facebook, udah di Twitter, udah di email ya, udah ke nomor telepon kali, entahlah. Oke, kita lanjut ya. Menurut laporan terbaru ada 560 juta kripto pengguna di seluruh dunia. Wih, banyak juga ya, 500 miliar itu, boleh juga itu. Di antara mereka Pi Network pengguna memiliki lebih dari 50 juta pengguna ya. Itu dari Pinews ya, banyak juga, pantesan dunia kripto tuh ya 560 juta jiwa ya, atau orang lah. Oke, ini mau kangen juga sih dari siapa itu, Weterrock ya. Dulu itu kalau nggak salah siapa, lupa, mau ganti nama ya doi itu. Jadi ini akan membalas core team ya pada tanggal 25 Januari lalu. Itu udah mau save ya. Ada sesuatu yang beliau ini parodi ya, kadang seperti itu gitu. Kita lah yang terkuat, terpintar,
paling bersatu, paling tunduk. Pai membuat kita melupakan semua masalah sehari-hari. Kami kecanduan Pai. Terima kasih sudah ada. Kalau buka jaringan utama, nanti kita bosan. Gitu loh. Anjir. Ini tapi gimana ya? Ya mungkin adalah ya orang-orang yang dari cara berpikirnya itu unik ya, kalau Adun katakan. Kalau misalkan buka open minded katanya nanti gimana ya, bosen ya. Ya entahlah, mau juga nggak tahu karena belum bisa merasakan ya kayak gimana. Ya yang pasti mungkin kita akan sedikit flashback ya, atau balik lagi ke belakang masa-masa seperti saat sekarang ini. Setelah nanti open network atau buka jaringan utama, pasti akan kita rindukan ya, seperti itu. Terus Mang Adun mengingatkan lagi ini dari Dr. Cheng Diovan ya, sudah lama postingannya 8 Desember. Jika mata uang tersebut tidak dapat melayani perekonomian real, maka mata uang tersebut tidak dapat dianggap sebagai mata uang yang sebenarnya. Pai telah bekerja sama dengan para pioner untuk memperjuangkan sifat moneter yang sesungguhnya. Kalau mau kita bahas di sini panjang banget ya. Cuman Mang Adun coba sedikit ambilkan clue atau petunjuk ya, bahwasanya uang fiat itu ada yang ngatur. Intinya seperti itu. Makanya kenapa Mang Adun banyak keluhan dari para temen yang bukan pioners ya gitu. Kebetulan ya adalah bahkan banyak ya gitu. Tahun sekarang nih katanya ada istilah uang susah ya, atau susah uang gitu. Nah sampai teman-teman Mang Adun tuh bilang atau curhat ya, gue masih mending enak masa corona katanya gitu kan, atau masa setelah corona ketimbang sekarang, atau masa sebelum corona. Itu jelas ya, Mang Adun nggak tahu apa yang terjadi, tapi yang berani mengatakan itu yaitu salah satu YouTuber juga yang berkelas, kalau tidak salah namanya Timothy Ronald ya. Beliau ahli keuangan dan ekonomi. Beliau mengatakan karena memang elit global lah yang mengatur, seperti itu ya. Makanya kita ingin mengembalikan finansial kita tanpa harus diatur oleh siapapun. Itu maksudnya ya dari diksi yang disampaikan oleh Dr. Cheng ini, yaitu untuk memperjuangkan sifat moneter yang sesungguhnya. Mudah-mudahan misi dan visi Pai Network berhasil. Amin ya. Kita sama selalu doakan. Terus kita lanjut di yang berikutnya dari PX Xing Pai. Majelis Nasional Vietnam telah mengumumkan undang-undang tentang transaksi elektronik. Bitcoin akan digunakan secara legal ya, itu maksudnya secara legal di Vietnam dengan kerangka hukum pajak dan peraturannya jelas. Jadi kita hanya perlu menunggu waktu berikutnya. Komunitas Pai Network Vietnam luar biasa. Oke, jadi ini di Vietnam sudah saya pansan. Vietnam itu juga rame banget ya gitu. Dan kalau menurut Mang Adun, hal semacam ini itu penting dibicarakan ya, khususnya ya di kalangan atas. Itu kalau ada siapapun ya, tolong disampaikan gitu loh ke para orang-orang di atas sana ya. Mang Adun tidak tahu siapa saja yang di sana, tapi hal semacam ini tuh kita butuhkan untuk kemajuan digital di negara itu ya. Ya Indonesia sudah jauh tertinggal sebetulnya, tapi ya jangan sampai terlalu banget ketinggalannya gitu loh ya. Orang-orang sudah ramai membicarakan Pai Network, sudah transaksi di mana-mana, sudah menggunakan banyak mata uang digital, sementara Indonesia masih sibuk dengan sinetron. Entahlah ya, kemudian sih nggak berani bahas kalau soal kiranas itu. Oke, ini dari Nguyen Tan Lok. Saya rasa Picor Team tidak perlu terburu-buru.
Periode jaringan terbuka yang paling cocok adalah ketika banyak negara menerapkan kerangka hukum untuk mata uang kripto. Hanya dengan cara ini, Pi akan benar-benar mencapai misinya untuk menjadi mata uang yang paling banyak digunakan di dunia. Itu yes banget kalau Mang Adun ya. Jadi setuju. Kenapa yang tadi disampaikan ya? Kalau misalkan di Vietnam sudah resmi, terus lagi kabarnya di Cina sudah jelas lah ya kalau Cina. Bahkan mantan militernya pun sampai punya komunitas dulu pernah Madun share itu kalau Cina mah udah nggak usah dibahas lah ya. Ya kita harapkan di negara-negara lain juga itu yaitu akan bisa dikatakan melegalkan ya itu loh, tentang keresmian atau sahnya hukum tentang kripto khususnya Pi Network gitu. Jadi supaya misi dan visi Pi itu bisa lebih mudah ya sampai ke masyarakat, dan sehingga ketika di satu negara itu sudah ada legalitasnya, itu otomatis Pi akan disambut dan diterima dengan mudah ya di hati pemerintah ya, terus lanjut ke masyarakat di negara tersebut seperti itu ya. Cuman ya itulah ya, Mang Adun juga nggak tahu. Kita masih beruntung malah ya, maaf ya kalau Mang Adun katakan, jadi malah komunitas Pi Network itu loh yang lebih banyak update tentang era digital ya. Masa sih gitu kan orang-orang yang ahli di bidangnya nggak paham soal beginian? Kayaknya mustahil. Ada gemes-gemesnya gimana gitu. Oke, ini mungkin yang terakhir ya, dan Maudun membalas salah satu komentar dari salah seorang yang biasa stay selalu di channel Mang Adun, mungkin seperti itu ya. Jadi mungkin juga ada beberapa dari yang lain yang minta nomor telepon Mang Adun, nomor WhatsApp Mang Adun. Mohon maaf sebelumnya Mang Adun nggak bisa ngasih ya, bingung juga soalnya karena mau ngasih itu kan di komentar YouTube ya. Takutnya kalau ada yang oknum berbuat jahat ya gitu dan menyalahgunakan nomor telepon Mang Adun itu ya. Jadi di situ Mang Adun katakan di channel Mang Adun sudah ada Facebook, Twitter, Instagram Pak. Silahkan melalui media sosial yang ada saja ya. Mohon maaf sebelumnya, bukan berarti Mang Adun nggak mau ngasih nomor WhatsApp seperti itu gitu loh. Jadi ya kalau misalkan mau terhubung ya, atau mungkin barangkali ini ada pioners ya, karena Mang Adun ngerti lah kita tuh orang awam ya. Barangkali ada pioners yang biasa stay di channel Mang Adun itu nggak punya Facebook, nggak punya Twitter, nggak punya Instagram atau media sosial lainnya selain WhatsApp. Ya monggo pinjam punya anaknya, kan ada tuh ya, atau punya siapalah temennya gitu. Jadi tolong dong, gue mau nge-add Mang Adun nih gitu kan. Dan Mang Adun juga sudah membuatkan sebuah grup, kalau nggak salah itu ada di Facebook ya. Nama grupnya itu kalau nggak salah Pi Network Mang Adun ya. Itu silahkan di searching saja gitu. Mang Adun suka upload di situ juga gitu di Facebook ya. Nah jadi mohon dimaklumi ya. Jadi untuk bisa terhubung dengan Mang Adun bukan berarti Mang Adun sombong ya. Di sini mohon maaf banget ya. Jadi gitu, harap dimaklum, kita jaga-jaga bersama-sama lah, jangan sampai hal kecil nantinya efeknya jadi ya merambak atau bahaya ya. Seperti itu. Thank you buat semuanya. Sehat selalu, lancar rezeki dan diberkahi dalam setiap urusannya. Mang Adun pamit undur diri dulu, nanti kita gaskan lagi di informasi Pi Network yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.